Dalil wajib segera menunaikan ibadah haji dan umroh. Part 1. Haji secara etimologi adalah berkehendak, bermaksud, menyengaja. Dan secara terminologi berarti beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan tata cara yang telah ditentukan secara syariat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihinya, baik dengan cara menambah, melebihkan maupun mengurangkan. Syarhul Mumti 7 halaman 7. Sedangkan makna umroh adalah tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufiknya kepada kita semua untuk mengenali kebenaran dan mengikutinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan para hambanya untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana, Baitullah, terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yaitu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Barang siapa memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu, orang yang sanggup mendapatkan perbekalan alat-alat pengangkutan, sehat jasmani, perjalanan aman serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya, mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat 3 Ali Imran 97. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat 22 Al-Hajj 27. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya apabila seorang hamba disehatkan badannya dan diperluas penghidupannya, berkecukupan, jika berlalu padanya 5 tahun, sedang dia tidak segera berhaji, maka ia tidak mendapat manfaat dariku karena ia ihram. Dia dalam keadaan merugi, walau menunaikan haji. Hadis Qudsi riwayat Ibnu Hibban 3703, Al-Baihaqi 5/262. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya apabila seorang hamba yang aku beri sehat badannya dan luas rizkinya, berkecukupan, kemudian jika berlalu padanya 4 tahun tidak datang berkunjung kepadaku, tidak segera berhaji, maka sungguh orang itu sangatlah rugi. Dia dalam keadaan merugi, walau menunaikan haji. Hadis Qudsi riwayat At-Tabarani, Abu Ya'la Muhammad Tajuddin bin Al-Manawi Al-Hadadi dalam Al-Tafatusaniya bil Hadits Al-Qudsiyah 37. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah keadaan pengunjung-pengunjung rumahku, para jamaah haji. Mereka telah datang kepadaku dalam keadaan compang camping, bersusah payah agar dapat berhaji, dan adalah hadis Qudsi riwayat Al-Hakim. Muhammad Tajuddin bin Al-Manawi Al-Hadadi dalam Al-Tafatusaniya bil Hadits Al-Qudsiyah 218. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar rukun, yakni 1. Bersaksi dengan sepenuh iman dan keilmuan yang ada pada diri, bahwa tiada Tuhan yang patut untuk diibadahi, disembah, dan disujudi
kecuali hanya Allah semata, dan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah sekedar seorang Rasul utusan Allah semata. 2. Mendirikan dengan tegak salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Pergi haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa di bulan Ramadan. Hari Al-Bukhari 8, 16-20, Muslim 16, At-Tirmidzi 2736, An-Nasai 8/107. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami duduk-duduk di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang pria, lalu bertanya, "Ya Muhammad, apa Islam itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu engkau mengakui dengan sepenuh iman dan keilmuan yang ada pada diri bahwa tiada Tuhan yang patut untuk diibadahi, disembah dan disujudi kecuali hanya Allah semata, dan bahwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam hanyalah sekedar seorang Rasul utusan Allah semata. Engkau mendirikan dengan tegak salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, berumrah, mandi janabah, menyempurnakan wudhu, dan puasa Ramadan. Dan Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadits itu selanjutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Darqutni, Muslim bab iman no. 1. Abu Bakar Al-Jauzaki dalam kitab Al-Muharraj ala As-Sahihain. At-Tirmidzi 5/2610. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Maka berhajilah kalian. Maka ada seorang pria Al-Aqra bin Abis radhiyallahu anhu yang berkata, apakah setiap tahun, ya Rasulullah? Maka beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diam sampai pria tersebut bertanya 3 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila mana aku berkata, ya, tentu akan diwajibkan pada kalian dan tentu kalian tidak akan pernah mampu melaksanakannya. Dan memang kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Haji itu sekali seumur hidup. Maka barang siapa yang menambah untuk berhaji dan atau berumrah kembali, berarti sebagai satu amalan, perbuatan, sunnah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian, apa adanya, jangan menambah, melebihkan ataupun mengurangkan. Karena hal itu merupakan bentuk penyelisihan, dan sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian adalah karena banyak pertanyaan dan karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Sehingga apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakan semampu kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim 1337, An-Nasai 5/110-111, Ahmad. To be continuous to part 2. Wallahu alam bissawab wal ilmu indallah. Artikel tanggal 6 Maret tahun 2017. Dakwah Masjid Al-Musola Cilegon.